Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Agam Yoldisha dengan nomor induk mahasiswa 21 50 30 100 111110. Saya dari program studi administrasi publik Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Azas Manajemen dengan dosen pengampu Bu Martina Purwandingdia, SAP MAP. Kita hidup tentunya harus menentukan suatu tujuan. Tujuan ini nanti akan menentukan kehidupan kita pada hari ini, esok hari, sebulan ke depan, setahun ke depan, bahkan beberapa tahun yang akan mendatang. Untuk menggapai suatu tujuan, tentunya dibutuhkan suatu perencanaan. Tanpa perencanaan yang matang, pasti kita akan kehilangan arah dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam manajemen, perencanaan merupakan fungsi yang sangat mendasar dari setiap manajer organisasi, baik bisnis maupun publik, dalam skala besar maupun skala kecil. Untuk menjadi efektif, manajer harus mengetahui apa yang akan manajer capai dan bagaimana mencapainya. Semuanya itu ditetapkan melalui perencanaan. Seperti yang dikatakan Robin dan Coulter, without planning, there will be no way to control, yang artinya kegiatan yang tidak direncanakan tidak dapat dikendalikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan saya dengan menggunakan metode 5W plus 1H. Pertama, what? Apa yang saya inginkan? Diterima menjadi staf muda humanistik. Lalu, why? Mengapa saya menginginkan diterima menjadi bagian dari keluarga besar humanistik? Yang pertama, memperluas relasi atau kenalan. Yang kedua, menambah pengalaman. Dan yang terakhir, menambah soft skill seperti public speaking, leadership, dan lain sebagainya. Selanjutnya, when? Kapan? Tepatnya tanggal 20 September ketika humanistik memberitahukan akan ada open recruitment. Selanjutnya, where? Di mana? Di mana saya mempersiapkan dan melaksanakannya? Tentunya di Jakarta, di rumah saya sendiri, karena tahap screeningnya dilaksanakan secara online. Lanjut ke who, siapa? Diri saya sendiri. Yang terakhir, how. Bagaimana saya mewujudkan perencanaan saya tersebut? Tentunya dengan melakukan riset terlebih dahulu mengenai humanistik, lalu mempersiapkan diri dengan pertanyaan-pertanyaan screening. Yang terakhir, melakukan latihan disertai dengan evaluasi. Selanjutnya, ada suatu metode yang dapat mempermudah kita dalam menetapkan target, rencana, dan tujuan, yaitu metode SMART Goals. SMART merupakan kependekan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time. Pertama, kita masuk ke S, specific. Artinya, perencanaan harus jelas, maksud maupun ruang lingkupnya. Target dari perencanaan saya ialah diterima menjadi staf muda humanistik. Selanjutnya, M, measurable. Artinya, program kerja atau rencana harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. Cara saya mengukur tingkat keberhasilannya yaitu dengan melihat peluang-peluang yang ada disertai dengan latihan dan evaluasi. Dari evaluasi tersebut, saya dapat mengukur apakah saya mampu atau tidak. Selanjutnya A, achievable. Artinya dapat dicapai dan bukan hanya angan-angan. Dapat dikatakan bahwa perencanaan yang saya lakukan bukan hanya angan-angan, karena waktu prosesi pun berjalan dengan lancar. Selanjutnya R, relevant. Artinya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Dengan melihat kemampuan yang saya miliki, saya merasa humanistik adalah tempat yang tepat untuk saya. Yang terakhir ada T, time. Artinya ada batas waktu yang jelas. Saya membuat perencanaan dimulai pada tanggal 20 September ketika ada pemberitahuan open recruitment. Setelah melakukan perencanaan yang saya buat, saya berhasil diterima menjadi bagian dari staf muda humanistik. Sekian dari saya mengenai perencanaan kegiatan yang pernah saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih semua yang telah menonton sampai akhir. Bye!